Pramuka Siaga. Apa itu Pramuka Siaga? Pramuka kepanjangan dari Praja Muda Karana. Artinya, rakyat muda yang suka berkarya. Siaga merupakan sebutan anggota pramuka yang memiliki umur 7-10 tahun. Filosofi. Periode anak usia 7 tahun sampai dengan 10 tahun merupakan kehidupan masa kecil yang indah dan menyenangkan. Anak-anak seusia ini memiliki sifat unik dan beragamnya. Pada dasarnya merupakan pribadi yang aktif dan tidak pernah diam. Mereka senang dengan lingkungan sekitarnya dan pada umumnya sangat kreatif. Pada saat itu, orang tua mulai melihat penampilan dan kepribadian putranya yang membuatnya harus memberikan perhatiannya lebih untuk perkembangannya. Orang tua dapat mengarahkan mereka untuk mengurangi sifat yang kurang positif melalui sosialisasi dalam kelompok kehidupan sebayanya. Kelompok tersebut hendaknya dapat menjamin tidak akan mengekang pribadinya, namun dapat mengendalikan emosinya dengan merasa tidak memiliki teman, peduli, dan dapat menampung sifat aktif dan kreatifnya. Dengan kata lain, kelompok dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan pribadi anak, meliputi area pengembangan spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik. Hal yang cukup penting adalah anak-anak merasa nyaman di dalam kelompoknya, seperti halnya kenyamanan dalam kehidupan bahagia dan keluarga. Di lingkungan, gerakan pramuka kehidupan anak-anak seusia ini dikelompokkan dalam kelompok kecil yang disebut barung, dan beberapa barung dihimpun dalam perindukan siaga. Dalam perindukan pramuka siaga dibina oleh pembina siaga yang memberikan pembinaan secara pribadi. Kiasan dasar pramuka siaga. Kiasan dasar adalah ungkapan yang digunakan secara simbolik dalam penyelenggaraan pendidikan kepramukaan dan merupakan salah satu metode untuk mengembangkan imajinasi siaga, mendorong kreativitas dan keikutsertaannya dalam setiap kegiatan. Kiasan dasar yang digunakan dalam kelompok siaga antara lain, yang pertama, pramuka usia 7-10 tahun disebut siaga. Nama siaga diambil dari kiasan dasar yang bersumber pada romantika perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan dan penjelajahan Belanda. Yang kedua, sebutan tingkatan golongan pramuka siaga terdiri atas siaga mula yang mengikiskan tingkatan kecakapan mula-mula atau awal yang dimiliki siaga. Siaga bantu mengikiskan tingkatan kecakapan siaga yang dapat membantu pekerjaan-pekerjaan tertentu. Siaga tata yaitu mengikiskan tingkatan kecakapan siaga sudah diikutsertakan untuk menata karya kesiangan. Menata karya artinya menyusun dan mengatur pekerjaan dengan rapih dan bersih. Yang ketiga, sebutan atau barung, yang berarti tempat penjaga ramuan bangunan, mengikiskan kelompok kecil siaga beranggotakan 6 sampai dengan 8 anak. Yang keempat, sebutan atau perindukan, yang berarti tempat anak cucu berkumpul, mengikiskan kelompok siaga yang terdiri atas 3 sampai 4 barung. Sifat karakter pramuka siaga. Perkembangan kejiwaan anak usia siaga perlu dihayati oleh pembinaannya melalui perkenalan dan pemahaman sifat-sifat karakter. Sifat karakter pramuka siaga. Yang A, sifat karakter yang positif antara lain senang bermain, bergerak, dan bekerja. Senang meniru, menghayal, senang bernyanyi, gemar mendengar cerita. Senang bertanya, ingin tahu, dan ingin mencoba. Yang B, sifat dan karakter yang kurang positif antara lain labil, emosional, egois, manja, mudah putus asa, sensitif, dan mudah kecewa. Sifat kegiatan. Pembinaan mengemas kegiatan latihan dalam bentuk permainan yang menarik dan menyenangkan. Sifat kegiatannya adalah modern, bermanfaat, dan setia atas ajas. Yang A, modern, yang berarti menantang, kreatif, inovatif, mandiri, dan sesuai dengan kepentingan, kebutuhan, situasi, kondisi, dan menjaman. Yang kedua, bermanfaat, berarti bermanfaat bagi dirinya dan masyarakat lingkungannya. Selanjutnya, setia atau taat ajas, berarti dalam pelaksanaan kegiatan selalu berlandaskan pada prinsip dasar kepramukaan dan metode pramuka. Organisasi perindukan siaga. Yang A, perindukan siaga,
Yang pertama ada perindukan siaga, merupakan satuan peserta didik yang berusia 7-10 tahun, idealnya terdiri atas 18-24 pramuka siaga. Yang kedua, perindukan siaga dibagi dalam satuan kecil yang disebut barung, masing-masing terdiri dari 6-8 orang. Dalam kelompok ini, pramuka siaga dapat belajar memimpin, dipimpin, bertanggung jawab, berorganisasi, dan bekerja sama dengan bantuan pembinaannya. Yang ketiga, pembentukan barung dilakukan oleh para pramuka siaga dengan bantuan pembinanya. Dan yang terakhir, setiap barung memakai nama barung yang dipilih sendiri oleh anggota barung-barung, putra maupun barung putri, menggunakan nama warna, hijau, putih, biru, coklat, dan lain sebagainya. Yang ke-B, pemimpin pramuka siaga. Yang pertama, pemimpin barung dipilih dari para anggota barung dengan bantuan pembina dan pembantu pembina siaga. Yang kedua, pembina barung menunjukkan wakil pemimpin barung dari anggota barung. Yang ketiga, barung dipimpin oleh seorang pemimpin barung secara bergilir. Yang keempat, para pemimpin barung memilih salah satu dari antara pemimpin barung sebagai pemimpin barung utama di tingkat perindukan yang dipanggil sulung. Yang C, Dewan Siaga. Untuk pendidikan kepemimpinan para pramuka siaga, dibentuk Dewan Perindukan Siaga disebut Dewan Siaga. Yang pertama, Dewan Siaga beranggotakan dari seluruh anggota perindukan. Yang kedua, Ketua Dewan Siaga adalah sulung. Yang ketiga, pertemuan Dewan Siaga diadakan sekurang-kurangnya 3 bulan sekali atau sesuai dengan kebutuhan program. Yang terakhir, acara pertemuan Dewan Siaga adalah membahas hal-hal tersebut seperti kegiatan yang diusulkan oleh pembina siaga, mengurus dan mengatur kegiatan perindukan, dan menjalankan keputusan-keputusan yang diambil oleh Dewan, termasuk pemberian penghargaan. Pertemuan bersifat formal. Pemimpin perindukan. Yang pertama, perindukan dipimpin oleh putri yang disebut bunda, atau pembina putra yang disebut yanda, dibantu oleh bucik dan pakcik. Yang kedua, dalam pembinaan, siaga putri dibina oleh pembina putri, siaga putra dibina oleh pembina putra, atau pembina putri dan pembina putra tidak diperkenalkan membina siaga putri. Peran pembina pramuka. Untuk dapat menghasilkan pramuka siaga yang diharapkan sesuai dengan tujuan gerakan pramuka, diperlukan pembinaan pramuka siaga yang mampu mengimplementasikan teknik pembinaan yang efektif dan kreatif, sehingga perindukan siaga bergerak dinamis, ditinjau dari hubungan pendidik atau pembina dengan peserta didik atau pramuka. Pendidikan kepramukaan bersediakan sistem AMONG. Sistem AMONG merupakan salah satu cara pelaksanaan pendidikan dalam gerakan pramuka. Dengan sistem ini, pembinaan memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk dapat bergerak dan bertindak secara luas dengan sejauh mungkin menghindari unsur-unsur perintah, keharusan, paksaan sepanjang tidak merugikan baik bagi diri sendiri maupun masyarakat sekitarnya. Tujuannya untuk menumbuhkan dan mengembangkan rasa kreativitas sesuai dengan apresiasi peserta didik. Yang kedua, tugas pokok pembina siaga. Tugas utama pembina pramuka adalah mendidik para pramuka siaga agar tumbuh dan berkembang menjadi sosok yang sesuai dengan tujuan gerakan pramuka. Pendidikan yang dilaksanakan dalam perindukan dan barung adalah pendidikan interaktif dan komunikatif antar teman sebaya. Pembinaan siaga mempunyai tugas yang A. Membina pramuka siaga dengan menerapkan prinsip dasar kepramukaan, metode kepramukaan, dan sistem AMONG. Yang ke-B, merencanakan kegiatan pramuka siaga dan memperhatikan 3 pilar kegiatan kepramukaan, yaitu modem, kekinian, baru, tidak ketinggalan zaman, bermanfaat bagi peserta didik dan masyarakat lingkungannya, dan taat ajas. Yang ke-C, memberikan motivasi, stimulasi, bimbingan, bantuan, dan menyediakan fasilitas kegiatan. Yang terakhir, membangun dan memelihara serta mengembangkan perindukan agar dapat menyelenggarakan program kegiatan sesuai dengan kebutuhan siaga. Selanjutnya, yang ketiga, tanggung jawab pembina pramuka siaga. Dalam melaksanakan peran dan tugasnya, pembina pramuka siaga bertanggung jawab atas yang A.
tetap terjaganya pelaksanaan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan serta sistem omong pada semua kegiatan pramuka siaga. Yang B, terselenggaranya kepramukaan yang teratur dan terarah sesuai dengan visi dan misi gerakan pramuka. Yang C, terwujudnya pramuka siaga yang berkepribadian, berwatak, berbudi, pekerti leluhur, dan sebagai warga negara Republik Indonesia yang berjiwa Pancasila, serta setia dan patuh kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna. Dan yang terakhir, dalam melaksanakan tugasnya, pembina pramuka bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, pembina gugus depan, dan pribadinya sendiri. Yang keempat, peran pembina siaga. Yang A, perancang program kegiatan sesuai dengan kebutuhan pramuka siaga. Yang B, bergiat bersama peserta didik, pembimbing, pemberi dukungan dan fasilitas agar para peserta didik dapat bergiat dengan teman-temannya dan dalam satuannya dengan riang gembira, tekun, terjamin keselamatannya, dan menghasilkan kepuasan batin pada semua peserta didik. Yang ke-C, pemberi bimbingan dan bantuan kepada siaga dengan menggunakan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan dan sistem AMONG, sehingga melalui kegiatan yang disajikan, pembina pramuka dapat mendidik sikap dan perilaku yang dilandasi kematangan spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik. Yang ke-D, pelaksanaan kebijakan gerakan pramuka yang terdepan dalam melaksanakan. Yang terakhir, ada pendidikan bagi pramuka siaga. Untuk materi yang terakhir yaitu tentang profil pembina siaga. Pembina siaga adalah sosok seseorang yang dapat diteladani dengan kepribadiannya yang pertama, terbuka dan percaya diri, B, jujur, C, mencintai anak, D, memiliki selera humor, E, dapat menjadi pendengar yang baik, dan F, menghargai gagasan yang berbeda. Pertama, tidak egois, lembut tapi tegas, menikmati pekerjaannya, mengakui bahwa ia dapat berbuat kesalahan, yang memiliki komitmen pada perubahan, mampu merencanakan, dapat menyanyi, menari, dan mendongeng.